kenegaraan ya, kebangsaan, nasionalitas seseorang, tempat lahir seseorang itu Tuhan juga berdaulat menentukannya ya, berdaulat menentukan karena Tuhan telah menetapkannya sejak awal. Tetapi yang jelas adalah ketika kita hadir di satu negara atau menjadi bagian dari satu bangsa, Alkitab menunjukkan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, Billy Graham yang bilang begini, aktivisme sosial dan pengabaran Injil itu tidak bisa dilepaskan. Ya, memang benar kata orang, rumput tetangga itu selalu hijau dan menarik. Catat ini teman-teman, rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih hijau. Tapi setibanya kita di rumput tetangga, kita melihat rumput tetangga lain hijau juga, lebih hijau. Yang sana lebih menarik dan hijau juga. Ya, kita punya kecenderungan untuk tidak puas dengan keadaan kita. Betul. Selain di bidang pendidikan, Bang Arif punya concern di mana lagi? Selain di pendidikan, Politik. Oke, politik. Ya, politik itu sangat penting. Kebijakan publik itu menentukan apa yang kita lakukan setiap hari. Halo Bang Arif, apa kabar? Halo bro, apa kabar Rio? Mantap deh, baik juga, baik juga. Kak Arif gimana hari ini? Aku sehat, tapi sakit. Oh, Ini lagi pilek ya soalnya. aduh. Ceritanya minggu lalu perlu dampingi keluarga, ada yang dirawat di rumah sakit. Terus ya daya tahan tubuh menurun, jadi pilek sekarang. Ya, sayang banget. So guys, jadi di podcast kali ini aku kedatangan tamu spesial banget yang dia mau bela-belain walaupun sakit tapi datang jauh-jauh juga. Jauh-jauh Bukan juga. sakit yang di mana? Jauh-jauh dari mana tuh? OTW-nya dia seminggu loh. Dari Malang, dari Malang. Dari Malang. Oke, jadi dia ini Bang Arif, dia temanku lulusan Saat. Iya. Ya, benar ya? Lulusan Saat. Dan di podcast kali ini aku akan bahas tentang iman Kristen dan juga cinta akan tanah air. Tapi sebelum itu, aku punya satu pertanyaan penting buat Bang Arif. Bang Arif, ini serius ini, tolong dijawab dengan serius. Iya. Piala Dunia kemarin dukung siapa? Dukung siapa itu? Ya, dukung Argentina sebetulnya ya. Tapi setelah melihat mereka main kayak begitu, Spanyol lebih jago ya kayaknya ya. Oke, fans Argentina. Kebetulan aku sih nggak ngikutin ya guys ya. Iya, Spanyol jago lah, Spanyol jago. Iya, benar, Spanyol jago bener itu. Jago bener. Iya. Ini makanya bajunya putih, biru putih nih, Argentina banget ini. Enggak juga ya, ini kebetulan nih. Kirain ini unscripted ya teman-teman ya. Ini tidak di script, tidak ada janjian. Ternyata bajunya kayak gini. Aku kaget loh. Ternyata dia dukung Argentina, bajunya loh kok biru. Enggak. Aku aja nggak punya jersey-nya Argentina kok. Gak punya ya? Fans abal-abal emang sih musiman. Kirain ada itu apa tuh jersey yang terus ada tanda tangannya. Nggak punya. Oh, nggak punya ya? Mahal itu jersey-nya, Bos. Yang kami Lagian mau ketemu Messi di mana di sini? Yang kami Bang. Di itu apa tuh kita pakai AI foto tanda tangannya. Foto tanda tangannya. AI tolong editkan. Bisa sih, tapi kan nggak afdol ya. Iya, kurang afdol. Kurang afdol. Buat fans sejati mah kurang ya. Aku kan fans abal-abal. Oke, kalau mau dikat silakan teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi, boleh dikenalkan dulu Bang Arif ini dulunya mungkin sebelum masuk teologi, apakah memang ada panggilan dari kecil atau mungkin tidak? Dan waktu ada panggilan, kalau salah Bang Arif berarti S2 ya? Iya, betul. Apakah S1-nya juga linear atau gimana? Ya, boleh diceritakan dulu. Iya, aku dari kecil sampai SMA itu, aku lahir di Gunung Sitoli, di Nias. Lahir besar di sana sampai lulus SMA di sana lah gitu. Kira-kira 2015 terus berangkat ke Malang. Oke, 2015 berarti baru lulus SMA itu ya? Iya, betul. Baru lulus SMA 2015, 3 bulan kemudian. Ya, 3 bulan kemudian berangkat ke Malang gitu. Iya, jadi ceritanya ke Malang memenuhi panggilan. Sekalipun memang awalnya menolak panggilan ya sebetulnya. Oke. Ceritanya panjang tapi sebetulnya dari awal itu aku ngerasa dan aku nggak pengen jadi hamba Tuhan gitu ya. Nggak terpanggil masuk sekolah teologi lah.
Pada waktu SMA, pada saat SMA itu lulus SMA, bayanganku adalah aku akan sekolah akademi pariwisata. Soalnya jurusan, aku bukan SMA, SMK ya, SMK. Oke. Aku jurusannya usaha perjalanan, usaha perjalanan wisata sampai lupa itu 2015, usaha perjalanan wisata. Jadi di SMK yang kayak usaha Iya. pariwisata Ya, gitu ya? pariwisata gitu. Oke, Nah, oke. dulu 2015 itu di tempatku di daerahku tuh akademi pariwisata yang apalagi yang sekolah di Medan itu terkenal sama uangnya yang banyak. Karena apa? Mereka tuh sekolah sambil magang gitu kan, ada program apa gitu dulu ya. Aku tergoda pengen gitu karena mereka magang di luar negeri yang tadi Singapura paling dekat. Duitnya banyak gitu dulu. Magangnya juga kelihatan sambil kayak liburan ya, keluar negeri ya? Iya, betul, betul. Dapat duit kelihatan Apalagi ada liburan ya? beberapa keluarga temen yang juga ngasih tahu ada anggota keluarga yang melakukan hal yang sama gitu, sekolah di akademi pariwisata. Katanya duitnya banyak. Tergoda lah itu dulu. Iya, pasti. Tergoda pengen lanjut lagi akademi pariwisata yang paling deket, yang paling ideal buatku waktu itu karena aku dari Gunung Stoli, yang paling deket ya di Medan gitu ya. Oke. Tapi waktu itu memang keadaan ekonomi keluarga lagi nggak oke untuk aku kuliah. Terus aku decide untuk kerja lah di hotel. Oke. Itu Kerja di berarti hotel. setelah lulus ya, setelah lulus SMK ya? Nah, itu kan ada probation dulu kan 3 bulan kan biasanya. Nah, di masa probation bulan ketiga itu tiba-tiba adalah temen majelis gitu Oke. yang bilang kita lagi butuh bantuan, kita mau kita mendoakan dan kita kepikiran kamu gitu. Didatangilah aku di hotel. Jadi waktu di hotel kita di Nias itu sangat menghargai orang yang punya punya status gitu ya? jabatannya, status, Oke. apalagi status rohani. Iya. Apalagi yang nawarin ini majelis yang yang punya jabatan sipil ya, yang anggota DPRD. Oke, menarik. Cara aku menolak adalah ini. Aku panggil dia Bang. Bang, nanti aku pikirinnya seminggu lagi. Maksudku adalah seminggu ke depan aku menghilang. Ya, Oke. seminggu ke depan aku menghilang. Udah semuanya beberapa hari telepon. Kamu sudah siap? Kamu tinggal berangkat. Aduh, mati aku. Berarti dia kayak automatically langsung daftarin Otomatis gitu? gitu didaftarin gitu. Oh. Kakakku kebetulan pendeta. Oke. Papaku pendeta dulu. Iya. Oke. Terus aku konsultasi lah sama kakakku. Terus akhirnya kakakku menghibur kan, menghibur dan ngasih tahu jangan-jangan ini panggilanmu. Udah sih masih melawan. Ya udah oke, ini Malang. Ini di Malang aku berangkat. Sampai Malang baru tahu ini adalah panggilan. Ini adalah panggilan setelah aku nyadar, jauh banget ya aku dibawa Tuhan sampai Malang ya. Aku nggak pernah kebayang akan dibawa sama Tuhan ke Malang ya. Paling jauh, yang paling ideal buatku tuh ya Medan. Medan, ya. Iya, Itu kan Nias itu kan dekat ya? pulau terluar dan dekat kan, dekat. Jadi Malang itu bagiku sesuatu yang tidak terbayangkan, tapi Tuhan bawa jauh supaya aku tahu bahwa Tuhan panggil. Begitu sih. Jadi proses tahu sadar panggilan itu ya tentu saja karena pembimbingan di kampus, Iya, ada konseling juga, ya perenungan firman. Ternyata tahu bahwa ternyata Tuhan memanggil tuh. Ya, itu singkatnya sih. Puji Tuhan lah. Ya, puji Tuhan sih. Teman-teman yang majelis, kalau kalian lihat ada orang berpotensi langsung daftarin. Jadinya kayak gini. S2 kan? Nggak selalu begitu ya, nggak selalu begitu case-nya. Bagiku mungkin bisa itu, bagi orang lain enggak. Bercanda. It's a joke. It's a joke ya, nggak selalu berhasil teman-teman. Majelisnya Ariel, coba masukin dulu. Itu kalau aku langsung didaftarin, waduh, kayaknya nanti kelanjut sampai S3 ya. Oke lah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ya. Jadi ini juga salah satu pergumulanku tentang iman Kristen dan cinta tanah air juga. Karena kalau aku lihat tuh
masih jarang orang di gereja tuh setidaknya orang masih selalu bahasnya gimana kita bisa pelayanan di gereja. Nah, kebanyakan itu. Tapi aku jarang banget, entah itu mungkin aja di gerejaku ya, tapi aku sering banget keliling-keliling di gereja lain. Jarang banget yang membahas tentang ya bagaimana kita bisa mencintai tanah air lebih. Atau ya setidaknya itu setahun sekali lah. Oke, tapi aku mau start dari satu pertanyaan ini. Setidaknya kalau menurut di Alkitab, Iya, iya. itu tuh apakah benar kita setiap manusia itu lahirnya tuh sama Tuhan tuh ditentuin? Tuhan benar-benar berdaulat penuh, nentuin kita lahir di kota A, di negara ini, Ya. kemudian lahir juga di keluarga yang bagaimana, dan juga nanti tumbuh besar di lingkungan yang mungkin konteks sosial budayanya seperti ini, atau mungkin seperti orang deisme ya, orang deisme percaya, oh yaudah lahir ini ya udah karena Tuhan sudah ngasih hukum alam di sini. Jadi ya udah kejadian aja, Ya. random aja gitu. Itu setidaknya gimana tuh menurut Alkitab? Iya, betul ya. Itu ya pertanyaan yang sangat filosofikal ya. Ya, filosofikal karena ini juga mencakup pertanyaan soal kedaulatan Tuhan ya. Ya, bukan cuma soal Tuhan berdaulat menetapkan orang lahir di mana, tapi bigger picture-nya adalah soal apakah Tuhan berdaulat sebetulnya. Nah, sebagai orang Kristen, kita perlu percaya dan harus percaya bahwa Tuhan itu berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu ya. Karena apa? Karena Allah adalah pencipta ya, yang memiliki hak dan kemampuan untuk mengatur serta memelihara alam semesta. Kita lihat misalnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu kan ada kisah di mana Tuhan menciptakan semuanya dari tidak ada ya menjadi ada gitu. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan Dia menciptakannya sesuai kehendaknya yang baik ya. Tidak ada ciptaannya yang disebut tidak baik ya. Semuanya baik dan itulah sebabnya Tuhan berhak menentukan ya, berkuasa menentukan apapun, segala sesuatu, termasuk juga tadi yang Ariel sebut kita lahir di mana, di negara mana gitu ya, di situasi sosial mana gitu ya. Jadi Tuhan berdaulat tentu saja. Kalau pertanyaannya adalah apakah Tuhan berdaulat? Tuhan berdaulat sepenuhnya. Tuhanlah yang menentukannya. Ya, tidak ada yang kebetulan ya. Seperti yang selalu dipercayai oleh deisme itu ya. Tidak ada yang kebetulan ya. Tidak ada yang mengatur tatanan dunia selain Tuhan gitu. Dari awal sampai akhir Tuhan telah menentukan semuanya. Nah, by the way soal kenegaraan ya, kebangsaan, nasionalitas seseorang, tempat lahir seseorang itu Tuhan juga berdaulat menentukannya ya, berdaulat menentukan karena Tuhan telah menetapkannya sejak awal. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 17 deh. Oke. Pasal Teman-teman 17 ya. yang punya Alkitab wajib dibaca ya. Kalau nggak punya harus punya. Kisah Para Rasul 17 Ayat 24 sampai ayat 24. 26 dulu. Oke. Baiklah. Aku baca ya. Ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya. Dari beberapa ayat ini kita melihat deskripsi ya bahwa Tuhan Allah itu yang menciptakan segala sesuatu dan akhirnya kita mendapatkan kesimpulan mengenai kedaulatan Allah gitu. Dan khususnya di ayat 26 kita lihat ada penekanan bahwa dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa. Gitu ya, dari satu orang saja. Jadi sebagai orang Kristen kita perlu percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia dari satu orang saja, ya, dan bangsa dari satu orang saja.
mulai dari Adam tentu saja, ya, lalu kemudian Hawa. ya keturunannya sampai Keturunannya Abraham, sampai- ya. Abraham yang dijanjikan Allah sebagai bapa orang beriman orang itu, ya. Jadi dari sanalah kita berasal, ya. Setelah Tuhan mengatur semuanya, disebutkan juga dalam ayat 26. Oke, kita buka ayat 26 teman-teman. Dalam ayat 26 itu di akhir tuh disebut semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi Tuhan menentukan batas Bahkan sampai di batas-batasnya batas juga ya. kediamannya. Ya, betul. Oh, Jadi dari prinsip Alkitab, kita sebetulnya ya kalau mau nurut dengan idenya Alkitab, bukan hanya kita yang memilih untuk lahir atau tinggal di Indonesia, atau orang tua kita yang memilih untuk melahirkan kita di Indonesia, tapi Tuhan yang mengatur itu. Ya. Tuhan yang mengatur itu dengan hikmatnya, ya, yang luar biasa. Jadi tidak ada kebetulan kita tinggal di Indonesia, kita lahir tinggal di Indonesia. itu memang benar-benar Tuhan menentukan, memikirin sampai ke depan. Oh, ini aku punya. Ya, Oke, aku pingin dia tinggal di Indonesia betul, betul. untuk segala rencananya ya. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang mengejutkan Tuhan lah. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Oh, nggak ada tiba-tiba. Loh, kok Ariel lahir di Semarang gitu? Loh, Terus ada Ariel satu lagi. ada Ariel, kok ada Ariel yang lain? Ini Ariel yang mana? Begitu kan? Nggak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Dia yang mengatur. Tuhanlah yang mengatur semuanya. Oke, ini bikin aku jadi punya lumayan banyak pertanyaan. Nah, tapi ada pertanyaan yang aku paling ingin tanyain. Kalau gitu, apa berarti otomatis setiap orang yang ditentukan Tuhan untuk lahir di negara A, negara B, ya terutama buat aku ya yang dilahirin di negara Indonesia, apakah otomatis kalau Tuhan pingin aku lahir di sini, dia pasti juga merencanakan sesuatu, terutama itu dalam konteks cinta tanah air, dalam konteks kita berdampak bagi bangsa. Ya, kalau aku biasa sih dengarnya kalau di gereja, oh kita dilahirin supaya kita melayani Tuhan. Ya. Itu sangat luas kan. Ya. Tapi kalau gimana dalam konteks bernegara ini? Ya, tentu saja sebagai orang Kristen kita harus tadi satu percaya bahwa kejadian kita tidak kebetulan. Yang menyusul itu adalah kita punya panggilan yang Tuhan juga tetapkan untuk kita kerjakan, ya, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tetapkan kita berada, gitu. Masing-masing orang Kristen punya panggilannya sendiri, yang kita tidak bisa bahas satu persatu, ya, soal apa yang harus dilakukan oleh seseorang, ya, secara detail satu persatu siapa, apa, dan bagaimana melakukan panggilannya. Tapi yang jelas adalah ketika kita hadir di satu negara atau menjadi bagian dari satu bangsa, Alkitab menunjukkan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada panggilan yang harus kita kerjakan. Pertama adalah panggilan untuk menjalankan rencana penebusan. Rencana penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya. Apakah itu selalu mengabarkan Injil? Utamanya itu, tapi tidak selalu itu. Tidak selalu itu ya? Ya, utamanya itu, tetapi bentuknya bisa hal yang lain, begitu ya. Jadi kita itu perlu menyingkapkan kepada orang di dalam hidup kita bahwa Tuhan pernah hadir di dunia, ya, dan mengerjakan karya keselamatan. Mengerjakan karya keselamatan. Itu yang pertama. Yang menyusul adalah supaya kita orang Kristen setelah memperkenalkan Tuhan, segala bangsa ya, terutama kita di Indonesia, perlu memperkenalkan Tuhan yang setelah memperkenalkan Tuhan yang kita kenal, kita menawarkan kepada mereka
supaya mereka juga menyembah Allah yang sama. Gitu ya, Allah yang sama. Seperti yang diperintahkan Yesus sendiri dalam Matius ya 28 itu ya. Supaya segala bangsa itu menyembah Tuhan. Lalu yang ketiga, itu supaya orang Kristen itu mempersatukan umat manusia, bersatu dalam kerajaan Allah gitu ya. Jadi orang Kristen itu harus berpikir melewati juga, melebihi juga batas nasionalismenya atau negaranya. Oh, berarti sama kayak di cita-cita undang-undang kita menjadi negara bebas aktif gitu ya? Ya, Kira-kira jadi seperti itu, sebagai orang Kristen kita perlu melihat kepentingan, bukan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan yang lebih besar orang lain. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang, maka Tuhan tidak hanya baik kepada orang Kristen kan? Iya. Iya toh? Tuhan juga memberi hujan buat semua orang, mau orang Iya, jahat, mau orang baik. betul. Kalau ada sawah orang Kristen, Iya. sebelahnya sawah teman kita Muslim misalnya, nggak mungkin yang diturunkan hujan oleh Tuhan cuma sawah orang Kristen ya. Iya. Pasti sawah teman-teman Muslim juga akan Ya dikasih hujan juga. dikasih hujan juga. Jaraknya deket ya, masa hujannya Iya. separuh? Kalau nggak? Tuhan itu baik, maka Dia baik pada semua orang. Baik pada semua orang, tidak hanya pada orang Kristen. Begitu. Tentu saja ada pengecualian kebaikan yang mana yang kita bicarakan. Tapi pada umumnya, kalau kita berbicara soal anugerah umum, Tuhan baik kepada semua orang, tidak hanya bagi orang Kristen. Oke. Ya, Oke, kalau gitu selain berarti bisa dikatakan mungkin langkah-langkah konkret yang aku pikir ada kita jadi berkat, semisal kita mungkin jadi melakukan aksi sosial supaya orang juga tahu, oh ya memang kita dimandatkan sama Tuhan tuh untuk bisa membantu sesama gitu. Terus Iya, kalau betul. dalam terang selain hanya mengabarkan Injil, ya, tapi ada kayak mungkin semacam aksi sosial betul. dan sebagainya gitu ya. Kita jangan berpikir bahwa kalau kita memberitakan Injil, hanya Injil saja yang kita beritakan. Tetapi kita melupakan tugas kita untuk melaksanakan aksi-aksi sosial ya. Aku ingat sama Billy Graham, Oke. ya Billy Graham yang bilang begini, aktivisme sosial dan pengabaran Injil itu tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau mau mengabarkan Injil, sisi yang mengikutinya adalah aktivisme sosial. Jadi seperti pedang yang bermata yang bersisi dua itu. Jadi Oke. kalau kita mau mengabarkan Injil, ada Kita yang nggak perlu- mengikutinya. Tapi kita tidak boleh mengconfuse keduanya, mencampur adukan keduanya. Aktivisme sosial bukan pengabaran Injil, pengabaran Injil bukan aktivisme sosial. Oke, gimana tuh? Jadi keduanya harus berjalan bersama-sama. Oke, ya. Keduanya harus berjalan bersama-sama. Keduanya itu tidak boleh terpisah, tetapi tidak boleh dicampur adukan. Kan ada orang yang bilang, dengan aku ngasih bantuan ke orang yang membutuhkan, ini adalah Injil yang sesungguhnya. Oke. Tidak cukup sebetulnya. Kalau mau mengabarkan Injil, beritakan Yesus. Oke. Dan ada juga orang yang bilang dengan naifnya, semua yang dibutuhkan orang adalah Injil. Jadi Kira nggak butuh makan. Iya, nggak butuh makan. Iya. Jadi ya ada orang Kristen yang naif, ya udah nggak usah kasih bantuan makan atau bantuan kerjaan atau apa gitu. Nggak ngelakuin. Yang penting udah beritakan Yesus. Yang penting kan udah ya. beritakan Yesus ya. Iya. Ya, ada dua ekstrim ya. Ya ada dua ekstrim yang melakukan hal ini secara terpisah ya. Oke, that's Ya supaya ya itu menarik ya Iya, konsep itu ya. Ini harus berjalan bersamaan, tetapi keduanya tidak boleh bercampur sampai nggak jelas. oke. Sampai nggak jelas. Pengabaran Injil adalah pengabaran Injil, aktivisme sosial adalah ya, aktivisme sosial. Gitu. Tapi keduanya harus dilakukan. Dilakukan secara bersamaan. Iya.
Kebetulan aku punya banyak temen yang tipe pengabaran Injil to the max. Jadi ya sangat disayangkan ya. Bagi dia kayak dia orang yang bukan mikirin yang lain, kayak cuman itu aja yang dipikirin. Ya, nggak tahu lah itu. Ada sih. Oke, tapi that's not poin yang lain lah. Oke, kalau gitu selain kita dalam melakukan aktivisme sosial dan juga dalam mengabarkan Injil juga, kira-kira kalau untuk aktivitas sosial itu apa aja yang kita bisa lakukan lah? Aktivitas sosial. Iya. Banyak hal ya. Kalau dalam sejarah kekristenan di Indonesia, gereja-gereja itu sangat terkenal dengan melakukan atau mendirikan atau mengadakan pendidikan publik. Oh, Sekolah-sekolah. sekolah Kristen ya? Sekolah-sekolah Kristen itu. Oke. Oke. Coba deh bayangin kalau ada sekolah Kristen disebut sekolah Kristen A. Pasti orang tahu, wah ini sekolah bagus. Oh iya. Ya kan? Dan yang mengikutinya adalah sekolah bagus ini sekolah mahal. Oke. Ya kan? Di Semarang banyak ya. Iya. Di Jakarta apalagi banyak kan. Iya, itu salah satu contoh dari bagaimana kita berkontribusi untuk bangsa kita ya. Di bidang pendidikan. Di bidang ya? pendidikan ya. Oke. Di bidang pendidikan Dan universitas kita harus Kristen juga lebih banyak ya. Ya, harus lebih lagi sih mengerjakan itu ya. Dan dan kalau mau berbaik hati lah gitu. Jangan sampai ya sekolah Kristen yang bagus itu dicap sebagai sekolah Kristen yang mahal. Itu Ya. jadi tantangan Itu lain tantangan ya. sih sebetulnya. Tantangan dan Itu tantangan sebetulnya. Karena kan memang ya di mana-mana sih, bukan cuma sekolah Kristen ya. Iya. Kalau sekolahnya bagus, sekolahnya pasti kelihatan mahal. bagus, Mahal. dicapnya mahal, dan mungkin malah kayak jadi Jadi akhirnya kan udah ketahuan siapa yang masuk situ. Iya. Yang masuk situ adalah orang kaya. dan bisa jadi kayak pagar juga. Jangan Iya, aku betul. masuk sini, aku nggak Betul. layak nih untuk sekolah sini ya. Iya, betul. Jadi akan ada ini ya, pengotak-ngotakan ini Iya strata sosial. Iya. Kayak dibeda-bedain banget. gitu ya. Iya. Iya, meskipun ada pertimbangan yang khusus untuk itu sebetulnya ya. Ada kualitas, ada harga kata orang kan. Ya, tapi kalau kita mau mengikut firman Tuhan, kenapa tidak ya? Sekolah Kristen yang bagus bisa diakses oleh orang-orang yang ya secara ekonomi mungkin tidak mampu. Iya, banyak sekolah yang sudah melakukannya, seperti misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan apa ya, memberlakukan subsidi silang, ya kan? Betul. Ada yang bayar sedikit, ada yang bayar penuh. Yang bayar penuh ini menutup orang lain yang cuma bayar sedikit gitu kan. Ada sekolah Kristen. Iya. Tapi tetap aja ya, tetap kita harus ingat bahwa kalau kita mau jadi berkat di bidang pendidikan, kita harus berbaik hati. Gereja, orang Kristen, atau sekolah-sekolah perlu membangun kehidupan bangsa itu Jadi lebih baik. dengan lebih baik melalui pendidikan, lebih giat lagi gitu. Iya. Kok pendidikan juga jadi concern gue juga teman-teman, terutama di Indonesia ya. Ya, cuman aku bakal seneng kalau ada teman-teman di luar sana yang nonton dan kalian tergerak di bidang pendidikan ya. Ya silakan diwujudkan. Ya. Ini juga bisa jadi karena negara bisa berubah lewat pendidikan. Iya, betul. Pendidikan itu sangat krusial. Iya. Bung Karno aja bilang, beri aku 1000 orang tua, ku cabut Semeru dari akarnya. Kalau 100 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Ya. Terutama buat teman-teman yang guru-guru, pendidik-pendidik, itu juga kalian pahlawan tanpa tanda jasa lah ya. Iya, betul, dalam satu sisi, tapi guru-guru ini harus diperhatikan Iya, harus diperhatikan juga kesejahteraannya ya. sama instansi-instansi juga yang Iya. mungkin Kita nggak boleh bersembunyi di balik ya udahlah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Oke, benar, tapi guru harus diperhatikan kesejahteraannya karena dari tangan guru lah tercipta orang-orang generasi penerus. ya yang akan menjadi berkat buat bangsa. Iya, betul. Dan ini jadi pertanyaanku yang berikutnya.
orang-orang pinter nih, mereka yang sekarang banyakkan menggaungkan di sosial media, oh kabur aja dulu, aku pengen kabur aja menyelamatkan diriku. Itu gimana menurut Bang Arif? Apakah itu dalam tanda kutip juga melawan kehendak Tuhan kalau mereka itu kabur tapi tidak ada panggilan untuk bermisi di negara di mana dia dibesarkan? Walaupun ya aku tahu sih mungkin jawabannya nggak bisa ya dan tidak. Tapi jadi kok banyak pertimbangan. Kira-kira pertimbangan apa aja sih? Mungkin kalau kita mau kabur, oke, bisa dimengerti. Tapi pertimbangannya ini. Tapi kalau kita jangan kabur, karena pertimbangannya ini. Kita harus bermisi buat di negara atau dan lain sebagainya lah. Ya, memang benar kata orang, rumput Iya, tetangga itu selalu hijau dan menarik. Catat ini teman-teman. Rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih jauh. Tapi setibanya kita di rumput tetangga, kita melihat rumput tetangga lain. Hijau juga, Dan lebih hijau. yang sana lebih menarik dan hijau juga. Ya, kita punya kecenderungan untuk tidak puas dengan keadaan Iya. kita. Betul. Semua orang, saya juga kalau mau melihat diriku, nggak puas aku begini-begini terus kan. Tapi masalahnya adalah kalau kita cuma memikirkan ketidakpuasan kita, kapan kita menjadi orang Kristen yang taat gitu. Orang Kristen yang taat dan setia. Kita perlu pikirkan panggilan kita di Indonesia sebagai seorang insan Indonesia ya. Tuhan panggil kita untuk apa di sini gitu. Itu kan adalah sesuatu yang personal ya. Kalau menjadi guru, menjadi berkat buat Indonesia menjadi guru, dan menjadi guru adalah sesuatu yang sangat penting di Indonesia, dan itu adalah panggilan, lakukan itu gitu. Oke, mungkin banyak masalah di sini, Iya, betul. sangat banyak masalah, betul, sangat banyak masalah. Tapi bisakah kita taat sambil menyelesaikan, Panggilan kita ya. ya melakukan panggilan dan sambil menyelesaikan masalah? Dan itu memang dibutuhkan kita setia ya. Kita perlu setia juga. Karena kalau kita pindah, kita mungkin punya kecenderungan untuk tidak setia lagi di tempat lain. Iya kan? Oh, ternyata wah di sini panas. Ternyata di sini kurang hijau gitu, kayak di Indonesia. Di sana panas, di sini kedinginan. Kedinginan, Lihat negara lain, lihat tempat lain, jadi ini lebih menarik nih. lebih menarik gitu. Iya. Kita perlu sadar diri juga, lihat ke dalam diri. Apa sih yang kita butuhkan gitu. Kalaupun misalnya keluar kabur gitu, keluar negeri. Iya. Lalu apakah kabur adalah solusi dari apa yang kita butuhkan? Kadang-kadang kita cuma sensitif aja sama pemerintah, Iya. sama masalah sensitif, tapi ya udahlah. Gitu. Nggak, kita cuma meresponsnya dengan begitu cepat tanpa berpikir dulu. Indonesia banyak masalah, tapi kabur aja dulu bukan satu-satunya solusi untuk masalah. Ya, dan bahkan ini sedikit sharing, aku yakin kita mengalami masalah apa itu ya, setidaknya yang aku pernah alamin, itu justru bisa jadi panggilan buat kita. Kita tahu ada masalah di sini, mungkin kita juga tahu solusinya seperti apa, mungkin malah kita itu bisa jadi agennya Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Betul. Karena kan ya populasinya banyak, semua orang punya masalah. Kita bisa sama-sama kerja bareng untuk bangun negeri kita, teman-teman ya. Makanya sekolah-sekolah Kristen perlu memikirkan masalah apa yang terjadi sekarang dan mendidik siswa-siswa Kristen sesuai dengan konteks sekarang. Jangan sampai mendidik siswa Kristen sesuai konteks 1945. Oh iya. Gitu. Karena tantangannya juga berbeda. Tantangannya berbeda gitu. Jadi pendidikan harus berkembang supaya nanti ya generasi-generasi ini tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk masalah yang sedang terjadi. Iya. Indonesia emas bukan Indonesia cemas ya, teman-teman. Iya, betul. Iya. Iya, kita harus pikirkan itu ya. Oke, tapi kalau menurut Bang Arif, selain di bidang pendidikan, Bang Arif punya concern di mana lagi? Selain di pendidikan, Politik, oke, politik. ya. Politik itu sangat penting
Kebijakan publik itu menentukan apa yang kita lakukan setiap hari. Iya, betul. Ketika kita belanja, kita selalu lihat ada pajak yang ditempelkan di dalam nota belanja kita. Dan ketika kita makan dengan hasil keringat kita sambil membayar pajak. Betul. Itu artinya hidup kita juga banyak atau hampir seluruhnya ditentukan oleh kebijakan. Apa yang kita lakukan ya, kebijakan publik ya, dalam politik. Makanya aku pengen juga supaya orang Kristen jangan sampai anti politik. Jangan sampai anti politik. Kalau bisa generasi-generasi sekarang yang sedang dididik ini, Iya. ada kader-kader yang tentu saja punya panggilan untuk jadi politisi, dan tentu saja punya bakat dalam bidang politik. Mereka ini harus didampingi untuk menjadi politisi Kristen yang baik. Dan juga karena negara kita kan memang justru itu dibutuhkan, kita benar-benar sesama warga Indonesia, kita berdiskusi dengan berbagai konteks yang berbeda supaya kita bisa cari satu solusi yang paling bagus ya. Betul. Jadi keterlibatan orang Kristen dalam politik di Indonesia sangat krusial. Sangat krusial. Iya. Itu yang lain, itu satu tadi politik ya. Yang lain adalah kesehatan. Iya, betul. Kesehatan. Apalagi yang berkaitan dengan nutrisi dan gizi. Kalau kata orang 2 tahun pertama manusia itu sangat menentukan kecerdasannya, pertumbuhannya selanjutnya. Itu, maka kita harus memperhatikan anak-anak yang masih kecil, yang baru lahir, kesejahteraan mereka. Bagaimana caranya? Dengan kita atau orang Kristen atau gereja atau siapapun institusi Kristen memikirkan program yang baik untuk memelihara kesehatan masyarakat. Satu misalnya mendidik keluarga-keluarga baru untuk punya keluarga yang sehat. Bukan secara spiritual saja, ya, itu sangat penting, tapi secara fisik. Supaya generasi-generasi yang lahir dari generasi Kristen, orang-orang Kristen, dan bukan hanya orang Kristen saja, orang-orang yang lain juga adalah generasi-generasi yang baik dan sehat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu memerhatikan orang tuanya. Mungkin dari kesehatan mental dan... Iya, betul. Apalagi untuk calon ibu perempuan. Perempuan itu menentukan generasi yang akan datang. Dari tangan perempuan ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan juga, yang Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Nah, kita perlu memerhatikan kesehatan perempuan. Aku nggak ngomong kesehatan laki-laki nggak penting ya, penting. Tapi yang sering kita abaikan adalah kesehatan perempuan. Bagaimana kalau ada politisi Kristen, bagiku ya, makan bergizi gratis ini baik, asal ditangani oleh orang yang baik. Betul. Dan bagiku orang yang baik itu adalah ibu dari anak-anak yang sekolah. Kenapa bisa gitu tuh? Karena dari tangan mereka ada cinta, ada kasih. Apakah mungkin untuk masak yang baik untuk anak-anak mereka. Ya. Mungkin mereka kalau dimasakin ibunya juga kalau nggak dimakan pok. Iya betul itu. Ya itu sisi lain untuk mendisiplinkan. Tapi iya betul. Aku melihat sendiri dari kecil aku dimasakin mama dan hampir jarang makan di luar gitu. Oh, itu juga bisa bikin hubungan antara ibu dan anak. Antara ibu dan anak juga baik begitu. Dan kalau ada politisi Kristen yang mau mempertahankan makan bergizi gratis, kenapa nggak kasih duitnya ke ibu-ibu, calon ibu atau orang tua? Ya tentu saja diregulasi ya, supaya itu juga nggak disalahgunakan ya, salah eksekusi juga ya. Betul. Ya. Dan menurutku juga
Ini aku melihat sendiri, kita mungkin sebagai orang Kristen banyak rumah sakit Kristen, juga banyak balai pengobatan. Cuman kayaknya memang kita kurang di tindakan preventif ya. Ya. Tindakan kita mencegah. Kalian masih ingat nggak kata-kata, sebenarnya kata-kata papaku, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin kita juga bener itu. Kita bisa lebih banyak kayak seminar kesehatan, pendidikan kesehatan juga. Apakah menurut Bang Arif termasuk juga saat konseling pernikahan sebelum itu juga diajarin juga, oh ini kira-kira kalau dari segi fisik, nutrisi gitu. Itu sangat penting ya, sangat penting, dan memang sudah ada gereja yang melakukan hal itu ya. Aku jujur ini nggak tahu ini. Ada gereja-gereja tertentu yang sampai mewajibkan cek kesehatan Oh, ke apa ya, ahli ke ahli gizi, ahli tumbuh kembang. yang mungkin ada, tapi apa satunya tuh Oh, dokter anak, spesialis dokter anak. spesialis ke Spesialis. spesialis kejiwaan. Oh sampai segitunya? Ada beberapa gereja yang mewajibkan itu supaya ada, setidaknya ada nih pasangan diketahui apa yang terjadi di antara mereka. Iya. Ya nggak semua gereja yang melakukan itu. Abis ini kita ngomong di belakang ya gerejanya apa? Nggak bercanda. Oke, so guys, kita akan istirahat dulu karena kita abis ini mau Q&A untuk episode 2. So, jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update kapan episode 2-nya datang. So, see you guys there. Orang Kristen boleh demo nggak sih? Kita perlu mengerti dulu demo tuh apa sebetulnya. Demo ada itu menetapkan mereka. Takluknya itu takluk seperti apa? Unjuk rasa, memprotes gitu ya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang toh ya. Ada undang-undang, ada aturan yang mengatur itu, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Demo sendiri bukan sesuatu yang haram di Indonesia kan, kecuali itu diharamkan oleh undang-undang ya. Iya. Tapi kan nggak diharamkan. Iya, Yang diharamkan adalah kericuhan, Anarkisme. yang menimbulkan kerugian besar, mengancam keselamatan nyawa, yang menghancurkan fasilitas publik. Itu kan sesuatu yang tidak boleh.